Apakah kalian pernah berpikir bagaimana kita bisa tahu bahwa cerita Sang Kancil Mencuri Timun itu termasuk jenis cerita dongeng? Bahkan sebelum kita mengetahui apa itu dongeng. Ketika kita duduk di bangku sekolah, kita baru tahu bahwa pengertian dongeng merupakan cerita rakyat yang fiktif atau khayalan dengan tema-tema yang imajinatif dan sering tidak masuk akal. Tetapi kita sudah tahu bahwa salah satu contoh dongeng adalah cerita Sang Kancil. Hal ini terjadi karena sejak kecil kita telah mendengar cerita Sang Kancil dan cerita tersebut telah membangun pengetahuan awal kita tentang dongeng. Saat duduk di bangku sekolah, kita telah memiliki pengetahuan awal dan akan diperkuat dengan teori serta validasi Bapak Ibu Guru. Dalam belajar dan pembelajaran, fenomena tersebut berkaitan dengan teori konstruktivisme. Apa itu konstruktivisme? Yuk kita bahas bareng-bareng lebih dekat dengan konstruktivisme dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama aku, Adi, dan Ulfi. Secara sederhana, konstruktivisme adalah tindakan mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme adalah cara bagaimana menghasilkan sesuatu dari apa yang dipelajari atau bagaimana memadukan sebuah pembelajaran dengan melakukan atau mempraktekannya dalam kehidupan. Lantas, bagaimana peran konstruktivisme pada dunia pendidikan saat ini? Implementasi konstruktivisme terlihat pada pembelajaran bertipe HOTS atau High Order Thinking Skills yang memiliki dua komponen penting yaitu berpikir kritis dan kreatif. Contoh lainnya adalah pembelajaran yang berorientasi pada pemecahan masalah atau problem solving. Seperti yang kita ketahui, setiap manusia akan selalu dihadapkan dengan tantangan dan kita harus mencari solusinya secara cepat. Oleh karena itu, problem solving sangat tepat untuk diterapkan pada pembelajaran. Kedua contoh tersebut menunjukkan bahwa konstruktivisme memiliki peran penting pada pembelajaran di Indonesia yang saat ini menggunakan kurikulum merdeka. Lantas, bagaimana pendekatan konstruktivisme dapat mewujudkan perannya dengan baik dalam membangun konstruksi pemikiran peserta didik, serta bagaimana seorang pendidik mampu menggiring peserta didik agar memiliki kemampuan berpikir untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapi? Maka, sudah pasti teori konstruktivisme memiliki beberapa strategi yang diterapkan pada proses belajar. Strategi dalam teori konstruktivisme tentu akan melibatkan peserta didik secara penuh. Peserta didik akan dihadapkan dengan suatu permasalahan yang harus mereka selesaikan dengan pemahaman dan pengetahuan hasil konstruksi mereka. Strategi yang pertama yakni top-down processing. Strategi ini menghadapkan peserta didik dengan permasalahan yang bersifat kompleks dan rumit yang barangkali dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Setelah berhasil menyelesaikannya, maka pendidik akan mendampingi peserta didik untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan dasar terkait mata pelajaran yang sedang diajarkan. Secara sederhana, strategi ini dilakukan secara terbalik, yakni diawali dengan konsep yang kompleks untuk selanjutnya menuju pada hal-hal detail. Misalnya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, pendidik akan memberikan perintah kepada peserta didik untuk mengarang puisi. Tentu, hal tersebut adalah hal yang kompleks ketika mereka belum tahu dasar-dasarnya. Nah, setelah peserta didik berhasil mengarang puisi, selanjutnya pendidik akan memberikan penjelasan terkait unsur-unsur yang membangun puisi. Teori kedua yakni cooperative learning. Strategi ini digunakan dalam proses belajar untuk memudahkan peserta didik menemukan konsep-konsep yang sulit secara komprehensif. Selain itu, peserta didik akan didorong berdiskusi dengan teman kelasnya dalam menyelesaikan permasalahan. Strategi ini akan menggiring peserta didik untuk berkolaborasi melalui kelompok kecil untuk meningkatkan kemampuan siswa. Strategi yang terakhir yakni generative learning. Strategi ini menekankan pengintegrasian atau penyatuan pengetahuan baru dengan pengetahuan lama yang sudah dimiliki oleh peserta didik sehingga diharapkan terjadi proses adaptasi saat menghadapi stimulus baru yang diterima. Tujuannya untuk memperkenalkan konsep penghasilan informasi baru terhadap informasi yang mereka miliki sebelumnya. Teori konstruktivisme muncul belakangan setelah behaviorisme dan kognitivisme. Dua tokoh penting dalam pembentukan teori konstruktivisme ialah Jean Piaget dan Lev Vygotsky. Sebelum membahas lebih jauh, perlu diingatkan lagi bahwasanya teori konstruktivisme ini merupakan pembelajaran yang berpusat pada siswa, mengedepankan berpikir kritis, berpikir kreatif, dan juga belajar bermakna. Nah,
Teori konstruktivisme Jean Piaget lebih menekankan pada konstruktivisme personal atau individu, di mana siswa secara mandiri melakukan konstruksi dari pengetahuan yang dimiliki sebelumnya dengan informasi atau pengetahuan baru yang didapatkan. Sedangkan teori konstruktivisme Lev Vygotsky lebih menekankan pada konstruktivisme sosial atau kolaborasi dengan lingkungan sekitar. Siswa dituntut untuk berkolaborasi dalam mengkonstruksi pengetahuan yang telah ada dengan pengetahuan baru sehingga menjadi lebih kompleks dan bermakna. Lalu, bagaimana sih penerapan kedua teori tersebut dalam pembelajaran bahasa Indonesia? Yuk, simak sampai akhir ya. Penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat diterapkan dalam materi teks drama. Pertama, untuk contoh penerapan teori konstruktivisme Jean Piaget bisa dilihat dari kegiatan membaca teks drama. Siswa akan mendapatkan pengetahuan atau informasi baru mengenai seluk-beluk teks drama dan berusaha menghubungkan dengan pengetahuan maupun pengalaman yang sudah dimiliki sebelumnya. Misalnya, siswa yang sudah pernah menyaksikan pertunjukan drama akan terhubung dengan sendirinya dan akan merekonstruksi pemahaman yang baru karena informasi yang telah diterimanya, seperti mengetahui jenis-jenis drama yang mereka tonton, penokohan yang ada dalam drama tersebut, dan berbagai pengetahuan baru lainnya. Jadi, akan timbul kalimat seperti, "Oh, jadi drama yang aku tonton kemarin termasuk ke dalam jenis drama ini." Atau akan timbul pemikiran seperti, berarti penokohan drama yang kemarin itu seperti ini. Dan berbagai pertanyaan baru yang membantu merekonstruksi pemahaman siswa menjadi lebih kompleks. Kedua, untuk contoh penerapan teori konstruktivisme Lev Vygotsky yang menekankan pada konstruktivisme sosial bisa dilihat dalam kegiatan bermain peran teks drama. Setelah mendapatkan pengetahuan baru mengenai teks drama dari hasil kegiatan membaca, siswa kemudian diminta untuk memperagakan adegan drama dalam naskah yang ada di dalam buku teks. Melalui pengalaman dan informasi sebelumnya, siswa akan dengan sendirinya merekonstruksi pemahaman dan berusaha memperagakan dengan baik. Selain itu, siswa akan diminta untuk membuat naskah drama sekaligus memperagakannya secara mandiri. Dengan begitu, pengetahuan sebelumnya dan pengetahuan baru dapat terrealisasikan dalam wujud pementasan drama. Setelah mengetahui contoh implikasi atau penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yuk ketahui lebih lanjut mengenai kelebihan dan kekurangan dari teori konstruktivisme. Sebab setiap teori pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk kelebihan dari teori konstruktivisme sendiri, yang pertama, melatih siswa supaya menjadi pribadi yang mandiri dan mampu memecahkan masalah. Yang kedua, menciptakan kreativitas dalam belajar sehingga tercipta suasana kelas yang lebih nyaman dan kreatif. Yang ketiga, melatih siswa untuk bekerja sama dan terlibat langsung dalam melakukan kegiatan. Yang keempat, menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menumbuhkan kepercayaan diri pada siswa karena memiliki kebanggaan dapat menemukan sendiri konsep yang sedang dipelajari dan siswa juga merasa bangga dengan hasil temuannya. Yang kelima atau yang terakhir, melatih siswa untuk berpikir kritis dan juga kreatif. Untuk selanjutnya, kekurangan teori belajar dari konstruktivisme yang pertama, sulitnya mengubah keyakinan guru yang sudah terstruktur menggunakan pendekatan tradisional selama bertahun-tahun. Yang kedua, dalam penerapan teori belajar konstruktivisme, guru harus memiliki kreativitas dalam merencanakan pelajaran dan memilih atau menggunakan media. Guru yang malas akan sulit berkembang dan sulit menerapkan teori belajar konstruktivisme. Dan kekurangan yang terakhir ialah siswa dan orang tua memerlukan waktu beradaptasi dengan proses belajar dan mengajar yang baru. Jadi, itu merupakan kelebihan dan kekurangan dari teori konstruktivisme itu sendiri. Sudah pada tahu kan? Oke, cukup itu saja penyampaian dari kami mengenai penerapan teori konstruktivisme dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian ya. Sampai jumpa dan terima kasih.